Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tidak terasa, kita sudah masuk di bulan ketiga di tahun 2021. Dan sudah beberapa minggu ini kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Kita sudah belajar tentang ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, dan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Bulan ini kita akan belajar tentang perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Jadi tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online supaya tidak ada yang terlewatkan ya. Dan jangan lupa untuk berlatih menggunakan perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani terus-menerus supaya kita dapat menghadapi pengaruh-pengaruh si jahat. Di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, mulai tahun 2021, ibadah sekolah minggu akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stephanie. Yang kedua, program atau tantangan menghias kamar dengan ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas batita sampai dengan kelas kecil dan menghafal ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas sedang sampai dengan tunas remaja sudah dimulai dari hari Minggu 7 Februari 2021 dan akan berakhir pada hari Minggu 25 April 2021. Jadi semangat ya adik-adik, karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yang ketiga, adapun pengumpulan foto dan video 12 ayat hafalan adalah pada hari Kamis 29 April 2021 jam 6 sore. Jadi dicatat tanggalnya ya, supaya tidak terlewatkan. Yang keempat, untuk yang belum tahu, sekolah minggu punya renungan harian audio yang namanya Cerdas Berpikir loh. Nah, adik-adik bisa nih menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Adik-adik bisa akses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Adik-adik bisa jelajah di Google dengan ketik renungan harian audio Cerdas Berpikir. Nanti muncul deh. Link episode baru akan dibagikan di WA Tunas Remaja dan Kelas Besar GBI Batu Penjuru dan Cool Mam Abi Batu Penjuru. Bagi yang belum bergabung, bisa menghubungi Kak Dedek Novali. Yang kelima, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay! Untuk itu, anak Bethel Indonesia Batu Penjuru akan mengadakan Passover Decoration Competition alias Lomba Paskah. Lombanya adalah menghias salib dan telur bersama dengan keluarga yang akan diadakan pada hari Minggu 4 April 2021. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Sudah mengisi form pengisian data anak Bethel Indonesia 2021. Menghias salib dan telur bersama dengan keluarga harus sesuai dengan tema. Hasilnya difoto bersama dengan keluarga yang ikut dalam proses pembuatannya, disertakan dengan buah foto saat pembuatannya juga. Foto dikirim ke kakak koordinator hari Minggu 4 April 2021 paling lambat jam 6 sore. Hadiahnya adalah 200.000 per keluarga untuk 5 pemenang yang akan ditransfer ke akun GoPay atau OVO. Tema akan diinfokan minggu berikutnya, jadi tetap setia beribadah supaya tidak
ketinggalan berita terbarunya. Yang keenam, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Yang ketujuh, untuk keperluan pengkinian data sekolah minggu diharapkan kesediaan dari papa mama dan adik-adik semua untuk mengisi form data anak Better Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang kedelapan, di akhir ibadah akan ada doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Jadi ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai ya. Dan yang kesembilan, setelah doa berkat akan ada informasi mengenai laporan keuangan Natal dan tahun baru 2020 dan 2021 serta laporan keuangan persembahan bulan Januari dan Februari. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, puji Tuhan ya, kembali lagi bersama Kak Isya dan Kak Dede ya, dan mengucap syukur juga kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun masih tetap di YouTube, tapi kakak yang percaya adik-adik semua masih semangat. Amin. Amin. Nah, untuk itu kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur untuk berkat dan kasih setianya Tuhan yang sepanjang hari menyertai kita ya adik-adik, yang pastinya kita mau angkat satu pujian bersyukur selalu bagi kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Engkau melimpahkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Engkau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu mengerus serindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita mau bina dan awal bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas berkat, atas kasih setiamu, atas kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami masih diperbolehkan beribadah Bapa, walaupun masih tetap di YouTube. Tapi kami akan percaya kalau kami semua masih tetap semangat dan sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan masih menyertai kami dari hari Senin hingga sampai pada hari Minggu ini Bapak. Tuhan yang kiranya memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah segala puji-pujian kami itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, untuk itu ya kita mau gerak-gerak nih adik-adik. Usahakan ya kalau adik-adik di rumah ada saudara-saudara atau kakak adiknya, kasih jarak sedikit ya. Kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari kanan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya pergi ke depan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari kiri. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya kaki kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari depan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya dan Yesus kiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari depan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, untuk itu kita mau nyanyi lagu pujian kita yang kedua nih. Sekarang kita mau olahraga. Kan Kak Ica juga udah lama nggak olahraga ya. Pasti Kak Dede juga, ya kan? Ya, nah kita mau olahraganya seperti biasa ya. Semuanya tangannya seperti ini kayak ayam, ya kayak ayam. Oke, kita mau angkat satu pujian di kepak-kepakan sayapnya. Ayo Kak. Kalau saya gini gimana? Ya enggak, Kak Dede main gitar aja. Kak Ica yang gerak. Ayo Kak Dede. Kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi Kak. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan.
adik-adik yang mau memberikan persembahan untuk sekolah minggu kita, ya, adik-adik atau mama papa bisa mengirimkan persembahan itu ke rekening yang di bawah ini. Yang pastinya terima kasih untuk adik-adik dan juga mama papa. Tuhan Yesus semakin memberkati kalian. Nah, tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam firman Tuhan kita. Kita mau angkat satu pujian firman-Mu, berkata Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu akan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Utamanya Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulanginnya dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Utamanya Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu Bapa agar lebih fokus lagi mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami itu dapat kami mengerti dan dapat menjadi berkat untuk bagi kami semua. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Urapi mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kakak seneng deh bisa kembali menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semua dari kelas balita sampai kelas kecil. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik semua duduk yang manis dan buat diri nyaman. Tapi kalau bisa jangan tiduran, jangan sambil makan. Tapi kalau haus boleh sesekali minum. Pokoknya buat diri nyaman lah supaya dengerin firman Tuhannya juga enak, oke? Nah adik-adik, sebelum kakak mau lanjutin firman Tuhan, kakak mau ulang nih. Kita mesti tahu dua hal, ya kan? Hal pertama yang kita mesti tahu adalah kita harus tahu siapa musuh kita. Musuh kita bukan teman kita, tapi musuh kita adalah si jahat, yaitu iblis.
Kakak bukan lagi ngomongin setan-setanan loh, bukan lagi ngomongin hantu-hantuan, bukan. Soalnya ada yang lebih berbahaya daripada cuma hantu-hantuan. Nih ya adik-adik ya, manusia itu tanpa sadar suka kemasukan pengaruh jahat. Pengaruh jahat itu bisa berupa kesombongan, sombong, terus iri hati, terus malas, terus malas sekolah minggu, malas baca firman Tuhan, bagi yang udah bisa baca, terus benci orang lain, gampang marah, pikirannya jelek terus, curiga terus sama orang lain. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu semua adalah pengaruh si jahat yang bisa masuk ke dalam diri kita. Itu adik-adik. Nah, kakak pulang lagi, pengaruh-pengaruh si jahat ini harus kita sadari. Pokoknya pengaruh jahat itu adalah segala sesuatu yang membuat kita berbuat dosa atau menjauh daripada Tuhan. Malas sekolah minggu kan menjauh daripada Tuhan. Itu berarti pengaruh si jahat. Kalau nyontek bagi yang udah sekolah, apalagi sekolah online, itu kan perbuatan yang melanggar hukum, itu juga jahat. Nah, itu pengaruh si jahat. Oke? Nah, itu hal pertama, kita harus sadar sama musuh kita. Hal kedua adalah untuk bisa menghadapi pengaruh jahat dalam diri kita, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah atau biasa disebut sebagai perlengkapan rohani. Nah, soal perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani, Paulus udah kasih tahu kita nih tentang perlengkapan rohani apa aja yang harus kita kenakan. Itu terdapat dalam Efesus 6 ayat 14-17. Bagi yang udah bisa baca, yuk kita baca sama-sama. Tapi yang bagi yang belum bisa baca, dengerin kakaknya baca ya, simak baik-baik ya. Kakak ulang, Efesus 6 ayat 14-17. Kita mulai ya. Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 17. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, Rasul Paulus sengaja kasih gambarannya kayak alat-alat perang. Tadi apa? Pedang, perisai, terus ketopong, helm. Itu Paulus sengaja menggambarkannya kayak alat-alat perang gitu, supaya pembaca waktu itu bisa lebih gampang ngerti. Karena waktu itu, waktu surat ini ditulis, lagi masa-masanya perang antar kerajaan, termasuk di dalamnya kerajaan Roma di daerah Eropa. Jadi biar para pembaca ngerti, Paulus ngasih gambarannya kayak alat-alat perang gitu. Nah, adik-adik, beberapa minggu ini kita udah belajar nih tentang perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan yang pertama apa? Perlengkapan yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, ya kan? Terus yang kedua, baju zirah keadilan. Yang ketiga, kasut atau sandal kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, sekarang kita mau belajar yang keempat. Yang keempat adalah perisai iman. Nah, penasaran kan? Apa itu perisai iman? Makanya, yuk disimak. Nah, adik-adik, sebelum kakak ngelanjutin pelajaran tentang perisai iman, kakak mau ingetin nih, kakak mau kasih tahu nih bahwa kita nggak perlu deh takut-takut sama hantu waktu ke kamar mandi sendirian. Apalagi kalau ke kamar mandi sendiriannya masih siang, udah takut. Nah, kayaknya kita nggak perlu deh takut-takut sama hantu waktu ke kamar mandi sendirian. Siapa yang masih takut? Ayo. Nah, bagi yang masih angkat tangan, kakak mau kasih tahu tadi nih, kakak ulang nih. Kita nggak perlu takut sama hantu-hantuan gitu.
waktu pergi ke kamar mandi sendirian. Soalnya gini adik-adik, ketakutan sama hantu, termasuk waktu pergi ke kamar mandi sendirian, ketakutan sama hantu itu adalah salah satu pengaruh jahat yang mau ditanamkan ke kita. Si jahat atau iblis mau kita lupa sama Tuhan, mau kita lupa sama Tuhan yang hadir di mana saja, karena kita takut sama hantu. Jadi waktu kita takut sama hantu, kita lupa deh sama Tuhan. Nah itu adalah pengaruh si jahat adik-adik. Nah, jadi kakak mau kasih tahu kita nggak perlu takut sama hantu ya. Oke? Nah, kakak mau mulai nih materinya. Siap-siap ya. Nah, adik-adik tahu nggak perisai itu apa? Perisai itu adalah benda lebar yang dipegang sama prajurit. Benda ini itu fungsinya untuk melindungi prajurit dari serangan musuh. Nah, maksud Paulus dari perisai iman adalah kita harus menggunakan iman kita atau keyakinan kita kepada Tuhan sebagai pelindung dari serangan pengaruh si jahat. Pengaruh si jahat yang tadi kakak bilang, bisa ketakutan akan hantu, terus keserakahan, serakah, sombong, terus malas datang sekolah, malas ikut sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, malas belajar firman Tuhan, terus pemarah, apalagi sampai benci orang lain, terus melawan orang tua. Nah, itu semua pengaruh si jahat. Jadi maksud Paulus dari perisai iman adalah kita harus menggunakan iman kita atau keyakinan kita kepada Tuhan sebagai pelindung dari pengaruh jahat. Gitu adik-adik, sampai sini mengerti ya? Kak, terus gimana caranya memakai perisai iman, Kak? Nah, nih kakak mau kasih tahu nih cara menggunakan perisai iman. Itu ada tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6. Coba adik-adik semua buka Alkitabnya. Yang sudah bisa baca, ayo baca bareng-bareng. Tapi yang belum bisa baca dengan kakaknya ya. Kakak ulang. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, maksud dari ayat ini gini, adik-adik, kalau kita mau beriman, kalau kita mau percaya kepada Allah, kita harus yakin, kita harus sadar bahwa Allah itu ada. Allah itu maha hadir. Dia hadir di hidup kita. Kemanapun kita pergi, Dia ada, Dia hadir. Memang sih ya, Dia nggak kelihatan, tapi hanya karena Dia nggak kelihatan, bukan berarti nggak ada dong. Jadi kakak ulang ya, cara menggunakan perisai iman, yaitu dengan meyakini, dengan mempercayai dan menyadari bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu maha hadir. Maksudnya kita ada di kamar tidur, Allah ada di sana. Kita pergi kemanapun, Allah ada di sana. Gitu adik-adik. Kalau kita sadar Allah itu ada, kita jadi berusaha belajar untuk nggak takut lagi sama hantu. Nah adik-adik, kalau kita juga yakin bahwa Allah itu ada, kita pasti juga nggak sombong, karena kita tahu bahwa Allah itu ada di mana-mana, di hidup kita, menyertai kita. Nah, tips dari kakak nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik ke kamar mandi sendirian, terus gelap, yang pertama harus adik-adik lakukan adalah nyalain lampunya. Masa pergi kamar mandi gelap-gelap, agak susah dong. Jadi yang pertama nyalain lampunya. Nah, tips yang utama adalah kalau adik-adik takut, adik-adik bilang, bisa dalam hati, bisa ngomong keluar suara, Tuhan Yesus bersamamu, Tuhan Yesus besertamu. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Nah, adik-adik, jangan lupa nih tantangan yang udah selama ini dikasih tahu kakak-kakaknya, kakak-kakak sekolah minggu, yaitu dengan menghias kamar dengan 12 ayat hafalan kita. Jadi, jangan lupa untuk menghias kamar dengan 12 ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini adalah Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 bunyinya adalah, iman adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kakak ulang ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Nah, sekarang kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah belajar mengenai periksa iman. Maksudnya kami belajar menggunakan iman atau keyakinan kami kepadamu sebagai pelindung terhadap pengaruh jahat. Pengaruhnya bisa berupa kesombongan, iri hati, takut akan hantu, dan yang lainnya. Tuhan, bantu kami untuk kami boleh menyadari kehadiran-Mu. Berkati papa mama kami, berkati saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekian ya dari kakak ya. Jadi, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Satu lagi, jangan lupa untuk bahagia. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, oke adik-adik, sebelum kita doa berkat ya, kita mau nutup ibadah kita pada hari ini, kita mau angkat satu pujian doa ya, Beb. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom anak-anak, puji Tuhan, kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup ibadah kita, tapi terlebih dahulu Bapak Gembala ingin menyampaikan sesuatu. Yang pertama, Bapak Gembala minta adik-adik tetap semangat untuk ibadah, sekalipun hanya ibadah secara online. Yang kedua, kalau dari adik-adik ada yang membutuhkan dukungan doa untuk adik-adik atau untuk mama papa, untuk kakak adik, adiknya yang butuh dukungan doa, mungkin lagi punya masalah, lagi sakit, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu ke gereja atau kepada guru-guru kelas sekolah minggu, ya, para pembimbing di ibadah raya anak. Hal yang ketiga, kalau ingin memberikan persembahan, silakan berikan persembahan di nomor rekening yang sudah diberikan oleh guru-guru kelas. Bukan hanya untuk membantu pelayanan anak di gereja kita, tapi persembahan adalah bagian dari ibadah. Amin. Ya. Bapak Gembala berdoa agar adik-adik sekalian diberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, berhasil dengan luar biasa. Mari kita akan tutup ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Gembala undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucap syukur. Bapak, terima kasih ibadah boleh berjalan oleh karena anugerah Tuhan. Berkati guru-guru kelas, para pembimbing, dan yang menyiapkan ibadah ini dengan baik, baik para pemain musik, pelayan firman Tuhan, pemimpin pujian yang menyiapkan hingga ibadah ini bisa berlangsung dalam bentuk rekaman. Tuhan juga berkati. Kami percaya juga Tuhan memberkati orang tua kami, diberkati usaha pekerja mereka, berikan kesehatan, panjang umur bagi papa mama. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala, diberkati
Abah, Emak rohani juga Tuhan berkati. Berkati juga seluruh rekan-rekan kami, teman-teman kami yang sudah 1 tahun gak pernah berjumpa, dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati mereka. Kami percaya kami akan melewati hari-hari ini dan kami tidak tergoncangkan karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami punya senjata Allah yang luar biasa atas hidup kami. Dan sekarang kami siap untuk menerima berkat Tuhan melalui Bapak Gembala. Dan akhirnya anak-anak terkasih yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun anak-anak berjalan, anak-anak ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Yang percaya mari kita katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa minggu depan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari menimpa aku, kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kasih-Ku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. 5 ayat 16. Disayang Tuhan. Glory, glory, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Salam Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Shalom. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka dapat melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku guys. Matius 5 ayat 16 bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Matius 5 ayat 16 bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mulia kan Bapamu yang di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja.